Ya, jadi selamat siang, selamat siang Mas, nama saya Varian atau mungkin selamat malam. Eee, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan yaitu TP3. Sebelumnya saya juga ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa saya menggunakan laptop teman saya. Eee, untuk yang pertama langsung saja, apa itu DE, Desktop Environment. Desktop Environment itu adalah sebuah seperti namanya sih, environment berarti, kayak sebuah area. Jadi dia itu beri pokoknya mengatur tentang ya desktopnya, kayak misalnya widget, icon, wallpaper, pokoknya dari desktopnya itu. Jadi kayak apa ya? Seperti kalau kita belajar itu kayak meja belajarnya gitu loh desktop environment-nya. Kalau di Windows itu dia ada Aero dan dia itu cuma ada Aero, nggak ada yang lain. Eh Kalau untuk nomor 2 apakah desktop environment, sebenarnya pengaruhnya tidak signifikan sekali, cuma memang, kalau misalnya dibilang berpengaruh kepada performa atau tidak, jelas berpengaruh. Kalau untuk contoh DE yang ringan, dari beberapa sumber saya baca itu ada, LXDE, ada XPCE. Untuk desktop environment yang berat, bisa dibilang contohnya Unity, ada Cinnamon, ada KDE ya, KDE itu mungkin salah satu yang Fit Rich ya, jadi, berat memang cukup berat. Selanjutnya saya cek dulu soalnya. Cara untuk mengubah tema, wallpaper, dan icon. Di sini saya sudah menggunakan sebentar, apps like, oops, like, sebentar, sebelumnya saya sudah menggunakan sebentar maaf. Saya sudah mendownload aplikasi menggunakan sudo.app.get, itu aplikasi bernama TweakTool untuk mempermudah langkah ini. Caranya kita buka dulu tweak toolnya, kemudian kita tunggu, lalu di sini appearance kita kalau mau ganti icon cukup klik icon, bisa lihat misalnya kita klik high contrast ya, bisa lihat sih, atau mono dark ya, bisa semuanya bisa dipilih di situ. Lalu untuk tema themes bisa di sini ada ambience atau radiance. Untuk wallpaper, kita kembali back. Wallpaper ada di desktop. Sebentar, Windows snapping, cursor, themes, security. Sebenarnya semuanya kurang lebih bisa diganti di situ sih. Bisa diganti di sini. Ini ada launcher, switcher, desktop, scrolling. Ya, untuk appearance itu sebenarnya kita cukup klik kanan, lalu change background. Di sini backgroundnya bisa kita ganti ya. Ini ada wallpapernya, kurang lebih begitu. Dan selanjutnya, oh ya, komputer ini seperti umumnya kami menggunakan Unity. Lalu sebentar untuk install. Oh ya, informasi desktop. Untuk informasi desktop seperti itu, saya menggunakan aplikasi bernama Screen Fetch. Cara menginstalnya cukup jalankan terminal. Wih, lagi buat nih, lagi ngerekam kebetulan. Uh, Cukup jalankan sudo.app.get sudo.app.get install print fetch password. Bentar lagi ngapain? Ada kelas kan? Jam berapa? Kita tunggu sebentar, ini sedang menginstal. Ya, screen fetch sudah jadi.
Untuk menjalankannya kita cukup klik screen fetch. Tunggu sini ngapain? Nah itu ya. Lalu untuk menjadikan Tunggu sini katanya. yo santai. Untuk ini kita cukup menggunakan sudo saya lupa sedikit sudo maksud saya let's ya. Jadi untuk selanjutnya kita cukup klik nano bash rc, lalu kita ke line paling bawah. Nah di sini sudah ditambahkan, kita cukup menambahkan screen fetch. Setelah ditambahkan cukup klik ctrl O untuk write out, enter, kemudian ctrl X, kemudian kita close terminal. Ini buka lagi. Nah lihat ya sudah gitu. Selanjutnya untuk menginstal Opera kita cukup sudo. Di sini karena saya sudah mendownload Opera sebelumnya. Nah, kita buka terminal di sini. Ini untuk misal Opera cukup ketik sudo dpkg -i opera.deb. Nah, kita tunggu sebentar. Do you want to update Opera? Yes. Ini karena di sini sebelumnya sudah ada Opera ya. Kita klik next. Kita install. Ya. Apa? Ya di sini karena dependensinya sudah diinstal semua maka tidak ada masalah. Tapi bila dependensinya ada yang belum diinstal, caranya kita cukup mengklik menambahkan line sudo apt-get -f install. Jadi semua dependensi yang tadinya diprotes oleh line dpkg -i ini akan diinstal di sini. Kemudian langsung ke repository dan dependensi. Jadi repository itu intinya adalah satu server yang menyimpan package file, dan perbedaannya di repository ini tentunya orang bisa mengunduh package secara aman, terbebas dari malware. Kemudian package tersebut juga sudah di-approve. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Tentunya kita bisa melakukan download atau melakukan update. Pokoknya kita bisa memanage repository. Kita juga bisa buat lokal repository kita sendiri. Intinya situ menyimpan package program yang kita install. Selanjutnya dependensi itu berarti ketergantungan ya intinya. Jadi satu program ini untuk bisa berjalan dia dependen terhadap program lain. Jadi untuk program itu berjalan, program lain harus diinstal terlebih dahulu. Jika tidak, program itu mungkin akan bisa diinstal tapi tidak akan bisa dijalankan atau mungkin akan ada fitur yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu untuk dependensi. Seperti tadi pada Opera sudo yang tadi saya ketik sudo apt-get -f install ini untuk menginstal dependensi yang tadinya tidak diinstal karena komen dpkg.min-i ini tidak menginstal dependensi yang dibutuhkan oleh Opera. Selanjutnya untuk user management, cara menambahkan user cukup sudo
sudo add user, misalnya kita kasih nama Timotes ya. Jangan digunakan configure dan configuration. Maksudnya. Oh ya. Sudo menurut merek. Di sini cukup sudo user user Timotes. Oh ya, sudah di add, kemudian di sudo group add wheel, kemudian sudo password salah. Nah, masukkan passwordnya 1234 1234. Saya kemudian untuk sistem sudo sebentar. Nama panggilan Anda dan password RP Anda. Sudo user add, untuk menjadikan user system min_r cukup min_r namanya Farian. Kemudian sudo svd, passwordnya 5261003. Ini seperti konsol di Windows, kalau kita masukin password echo-nya dimatiin ya intinya, jadi tidak terlihat, sedikit confusing memang. Jadi kurang lebih seperti itu saya rasa. Kalau jawaban nomor 2 ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima